Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai ya, silakan kalian berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan pimpin sama Rizky. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk, Nak? Abdurrahman. Rahman. Sebentar ya. Kenapa Abdurrahman? Sakit. Baik. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, silakan kalian siapkan terlebih dahulu buku catatan, buku paket matematika, dan silakan rapikan terlebih dahulu pakaian kalian ya. Sudah, Nak? Sudah. Siap belajar hari ini? Siap. Baik. Hari ini kita akan belajar unsur-unsur bentuk aljabar. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat memahami unsur-unsur bentuk aljabar dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi koefisien, variabel, konstanta pada bentuk aljabar yang diberikan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan matematika dalam konsep aljabar yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka hari ini kita akan melakukan beberapa kegiatan. Ya, yang pertama adalah membahas masalah yang diberikan. Nanti Ibu akan tampilkan melalui PowerPoint masalahnya. Dan yang kedua, kalian akan berdiskusi kelompok dari bahan ajar dan LKPD yang nanti Ibu berikan kepada kalian ya. Terus yang ketiga adalah menyajikan hasil diskusi. Nanti kalian perwakilan dari kelompoknya ke depan untuk mempresentasikan ya, Nak. Selanjutnya adalah penilaian. Nah, untuk penilaian ada 3 aspek yang akan Ibu nilai hari ini. Yang pertama adalah pengetahuan, diambil dari kuis. Nanti di akhir pelajaran Ibu akan memberikan soal, 3 soal untuk asesmen formatif. Terus yang kedua dari bahan ajar dan LKPD ya. Dan adapun penilaian sikap dan keterampilan. Sikap dan keterampilan Ibu akan observasi kalian selama proses belajar gitu ya, Nak. Dan di akhir kita akan refleksi pembelajaran. Sebelum kita ke materi sekarang, nah, di sini kita kaitkan materi yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, yaitu tentang apa pertemuan sebelumnya? Operasi bilangan bulan, pinter. Nah, ini ada pertanyaan ya, boleh kalian jawab. Kita baca dulu ya soalnya. Butina mempunyai uang sebesar 200.000 rupiah ya. Ia membeli daging ayam 2 kg untuk acara syukuran keluarga. Ternyata daging ayam yang telah dibeli kurang, sehingga Butina membeli lagi 1 kg daging ayam. Jika sisa uang yang dimiliki Butina adalah 50.000 rupiah, maka berapakah harga 1 kg daging ayam tersebut? Ayo, siapa yang masih ingat soal seperti ini? Karena Berapa? 50.000. Harga 1 kg daging ayamnya? 50.000. 50.000 rupiah. Baik, dari mana 50.000 rupiah itu? Karena uang yang
menanjakan benang adalah 150.000 dan dibelikan 3 kilogram ayam. Jadi Iya. 150 dibagi 3 adalah 50.000. Ya, betul nggak, Nak? Betul. Baik, kita lanjutkan. Silahkan kalian simak video ini. Sekarang kalian amati dan kalian perhatikan percakapan antara Pak Eri dengan Pak Thohir. Bentuk aljabar apa yang dapat kalian bentuk dari percakapan mereka ini? Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Eri dengan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Dalam percakapan tersebut, Pak Erik dan Pak Thohir menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir mengatakan jumlah buku dalam satuan kardus, yaitu dia membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Nah, buku yang dibeli Pak Erik adalah 5 buah buku. Nah, bentuk aljabar apa dari buku yang dibeli Pak Thohir dan Pak Erik? Baik. Nah, kalian sudah tonton? Sudah. Ibu mau nanya, di sini yang membeli buku 2 dus dan 3 buku itu siapa? Pak Thohir. Ya, Pak Thohir. Terus yang membeli 5 buku siapa, Nak? Pak Erik. Baik. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, di sini di dalam kardus itu ada banyak buku kan ya? Apakah sudah diketahui berapa banyak bukunya? Tidak tahu. Tidak tahu, tetapi yang pasti tadi dari video bahwa banyak buku di dalam setiap kardus itu adalah sama ya. Jadi kita bisa misalkan seperti apa? Ya Rizky? 2A tambah 3. Oh, 2A tambah 3. A itu apa? Variabel. A itu Variabel. banyaknya. Apa? Banyaknya. A itu dimisahkan apa? Banyaknya buku yang tidak diketahui. Banyaknya buku. Iya Yusuf? Banyaknya buku di dalam kardus. Sekarang tadi kata Rizky kita misalkan Bu A, katanya banyaknya buku dalam kardus karena kita tidak mengetahui ya berapa banyak buku tersebut. Jadi dikarenakan dusnya ada berapa Nak? 2. Ada 2. Jadi tadi kata Rizky apa? 2A ditambah 3. Boleh nggak kalau misalkan Ibu ganti A-nya jadi X misalkan? Boleh. Boleh ya, apapun, tidak hanya harus A saja, P juga boleh ya. Baik, sekarang kalau Pak Erik bagaimana? 5. Apa? 5. Baik, paham nggak? Baik ya, kita lanjutkan. Di sini ada bahan ajar yang nanti akan Ibu bagikan untuk kelompok yang dikerjakan kelompok. Nah, di sini ada masalah. Nah, ada masalah yang harus kalian pecahkan. Masalahnya adalah Bu Tini adalah penjual stroberi di daerah Sumedang. Suatu hari ada Bu Nani mampir ke toko Bu Tini untuk membeli stroberi sebanyak 2 keranjang. Di mana di setiap keranjang terdapat stroberi dengan jumlah yang sama. Sebagai hadiah, Bu Tini memberikan bonus 8 buah stroberi untuk Bu Nani.
Rencananya stroberi tersebut akan dibuat selai stroberi oleh Punani untuk dikonsumsi keluarganya. Nah, dari permasalahan ini silahkan nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian, ya. Bagaimana cara memecahkan masalah ini? Kalian harus menemukan bentuk aljabar, ya nak. Ini masalah kedua, ini masalah ketiga ya di LKPD yang akan nanti kalian kerjakan di kelompok masing-masing. Baik, sekarang kalian ibu buatkan bentuk kelompok dulu. Kelompoknya ada 6 kelompok ya. Di sini kelompok 1, silakan kalian tentukan. Di sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silakan. Dan ibu minta bantuan kepada ketua kelompoknya untuk ke depan mengambil LKPD dan bahan ajarnya. Anak-anak silakan kalian bekerja sama untuk menjawab masalah-masalah ya yang ada di LKPD dan bahan ajar. Terlebih dahulu kalian isi dulu bahan ajar ya nak. Setelah itu baru ke LKPD ya. Sambil ibu menilai sikap dan keterampilan kalian. Coba perhatikan nak. Di sini ada lembaran pertama ya. Ada kotak pertama. Ini adalah bahan ajar. Bahan ajar di sini ada 2 soal yang harus kalian pecahkan masalahnya dan jawabannya di bawah di sini. Paham? Paham. Selanjutnya yang 2 kolom ini adalah LKPD. LKPD ini yang pertama di sini kalian isi identitas kalian. Selanjutnya soal nomor 1 isi di kolom yang kedua. Dan soal nomor 3, 2 dan 3 isi di kolom ketiga. Paham? Paham. Baik, silakan lanjutkan. Boleh coret aja. Ada benar tidak? Tidak. Apa? Ya, boleh silakan kalian bagi-bagi tugas ya supaya lebih cepat menjawabnya karena di sana kan berbeda kolom ya. Soal 1 kolom pertama bisa tidak hanya dengan 1 orang mencatatnya, boleh sama anggota yang lain. Anak-anak silakan ya, kalian boleh membuka internet untuk referensi ya. Sudah selesai? Sudah, baik. Sekarang kalian kumpulkan terlebih dahulu. Ayo sama ketua kelompoknya.
Bahan ajar unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pasti. Masalah 1. Ibu Tuti membeli apel sebanyak 2 keranjang. Dikarenakan masih kurang, maka Ibu Tuti membeli dari 3 buah apel. Apel pada 2 keranjang memiliki jumlah yang sama. Bagaimana cara menerima kata dalam bentuk aljabar? Jawabannya, saya. Banyaknya apel dalam keranjang adalah, jawabannya tidak tahu. Banyaknya apel di atas piring adalah 3 apel. Maka bentuk aljabarnya adalah 2 kali 2x tambah 3. Baik ya, kita sama-sama. Apakah sama jawabannya? 2x sama 3 jawaban bahan ajar masalah pertama? Sama tidak? Sama. Nah, tadi kata Rizky katanya apa sih? Banyaknya apa dalam keranjang adalah tidak tahu katanya. Jadi dimisahkan ya. Dimisahkan sama kelompok 1 adalah X gitu ya. Nah, kelompok lain ada nama variabel selain X apa lagi? Oh, ini P, kelompok 4 ya. P, ada lagi yang lain? Apa? A, boleh Diana ya. Untuk variabel bebas, tidak hanya harus X saja. Sama tidak jawabannya? Sama tidak? Ibu mau nanya dong, boleh? Oke, untuk bahan ajar yang soal pertama, di sana kan jawabannya 2x tambah 3 ya. X itu apa namanya? X itu apa? Variabel. Kalau yang 2 itu apa? Apa? Koefisien. Kalau 3? Konstanta. Pintar. Dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang perwakilan kelompok mana nak? Oke, silakan ini Yusuf kelompok berapa? Kelompok 5. Kita saksikan presentasi dari kelompok 5. Mana kelompok 5 teh? Ya, ya. Sama temani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini adalah penjual stroberi di daerah Sumedang. Suatu hari ada Bu Nani mampir ke toko bubur sini untuk membeli stroberi sebanyak 2 keranjang, di mana di setiap keranjang terdapat stroberi dengan jumlah yang sama. Sebagai hadiah, Bu ini memberikan bonus 8 buah stroberi untuk Bu Nani. Rencananya stroberi tersebut akan dibuat selai stroberi oleh Bu Nani untuk konsumsi keluarganya. Dari permasalahan yang diberikan, tentukan unsur-unsur aljabar pada permasalahan yang diberikan. Jawaban 2x ditambah 8. 2x ditambah 8. Kenapa 2x ditambah 8? X itu apa? Iya, variabel. Kenapa harus X? Karena X itu adalah banyaknya apa? Banyaknya jumlah. apa ini? Oke, banyaknya stroberi di dalam keranjang. Pintar. Terus duanya itu apa? Koefisien. Koefisien. Terus yang 8-nya apa? Konstanta. Konstanta. Baik, silakan Yusuf untuk nomor 2. Tentukan koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar di bawah ini. Iya. 3x ditambah 3. Koefisien 3
3, 5, dan 7. Variabel X, A, dan B. Konstanta 3 dan negatif 4. Ya, baik. Bentuk aljabar 5A ditambah 7B negatif 4. 5 dan 7, A dan B negatif 4 untuk konstanta. Ya. Terus? B ingin menjual mangga hasil panen di kebunnya. Kelihatan? Agar mudah terjual, mangga tersebut dikemas per keranjang dan per kotak. Banyak mangga pada setiap keranjang adalah sama. Begitu juga banyak mangga dalam setiap kotak adalah sama. Jika banyak mangga yang dimiliki oleh Pak Made adalah 1 keranjang mangga dan 3 kotak mangga serta 4 buah mangga yang masih belum dikemas, maka bagaimana cara menentukan jumlah mangga yang dimiliki oleh Pak Made dalam bentuk aljabar? Jawabannya B tambah 3I tambah 4. Ya, P itu apa? Mangga dalam yang pertama itu kotak apa keranjang? Kotak. Yang pertama keranjang ya. Berarti P itu banyak mangga dalam keranjang. Terus yang tadi Yusuf bilang P tambah 3Q ya. 3Q berarti Q itu apa? Banyaknya mangga dalam kotak. Pinter, karena kotaknya ada 3 berarti 3Q. Pinter, jadi ditambah konstantanya berapa mangga? 4. Baik, silakan sama semua jawabannya nak? Nah, kalau sama silakan tutup tangan untuk kelompok. Baik anak-anak, dari hasil presentasi teman kalian tadi ya, kelompok 1 sama Rizky dan kawan-kawan, dan kelompok 5 adalah sama Yusuf dan kawan-kawan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari presentasi bahan ajar dan presentasi LKPD yang tadi teman kalian presentasikan di depan? Apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Baik, Nabila. Variabel. Oke, berarti kita hari ini belajar tentang variabel, menentukan variabel. Apa itu variabel? Angka yang mengiringi Angka, yang belum diketahui. angka. Variabel itu angka. Variabel itu adalah apa? Huruf, ya, Pengganti huruf pengganti. angka yang belum diketahui. Huruf pengganti angka yang belum diketahui. Pintar. Terus selain variabel, apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil pembelajaran hari ini? Ya Yusuf? Koefisien Koefisien. Apa itu koefisien? adalah angka yang biasanya mengiringi variabel. Angka yang biasanya mengiringi variabel. Biasanya ada di depan variabel ya, koefisien. Terus yang ketiga apa nak? Ya, Rizky? Konstanta. Konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah angka yang berpisah dari variabel dan Angka yang berpisah dari variabel dan tidak banyak. Dan ya betul ya, angka yang berpisah dari variabel artinya angkanya berdiri sendiri. Ya nah ya, baik. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, apakah semua sudah paham? Sudah. Baik ya. Kalau sudah paham, di sini ada soal ya, ada kuis. Asyik soalnya di estafeta.
boleh sini. Sudah semuanya? Bagaimana tadi soalnya bisa dikerjakan semuanya, Nak? Bisa. Kalian hebat, tepuk tangan untuk kalian. Makin cepat. Lari lagi. Nanti kuisnya ya Ibu akan periksa apabila nilai kalian di bawah KKM, sudah ya, di bawah KKM maka nanti kalian akan remedial ya. Terus apabila nilainya di atas KKM maka kalian akan diberikan pengayaan sama Ibu ya, Nak. Baik, alhamdulillah. Bagaimana pembelajaran hari ini, seru? Begitu. Untuk pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan ke materi tentang suku bentuk aljabar. Silakan untuk tugas mandirinya kalian pelajari dulu di rumah materi tentang suku aljabar yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya, Nak. Silakan kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu. Silakan sama Rizky. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa